Halo Polcode. Di episode 1 ini gue akan ngomongin object oriented programming yang fokus sama penggunaan kelas, inheritance, abstract, interface. Jadi kalau yang masih bingung ya gak. Terus semua ini kita lakuinnya di Dart ya. Kalau kalian tahu Flutter, bahasanya Dart. Jangan lupa lihat di deskripsi, ada juga lowongan buat magang ya gak. Projectnya keren-keren, tinggal kirim email aja. Oke, langsung ke inti kali ini yuk. Sebelum mulai kita Shift Command Alt P di Visual Code. Ya kan, habis itu New Project. Terus dia kasih pilihan. Nah, kita mau yang simple-simple aja ya, konsol. Namanya adalah manusia. Ya, kita akan berbicara tentang manusia kali ini. Kita enter. Oke, ke create, biarkan dia bekerja. Nah, ini otomatis ke generate beberapa hal nih. Ya kan, ada bin, ya kan, manusia.dart. Coba kita jalanin yuk. Ini ada klik run, rananya. Hello world. Oke. So, kalau ada yang bilang hello world berarti sudah melakukan pemrograman, selamat ya. Kita sudah melakukan hello world di sini. Nah, gue tadi kembali lagi kita akan ngomongin tentang manusia. Di bin ini gue mau coba bikin folder baru gitu ya, namanya lib gitu. Nah, di sini kita mau ngomongin apa tadi, manusia, sehingga gue punya kebiasaan. Nah, kebiasaan gue adalah ada folder yang namanya core. Nah, di dalam folder core ini kita buat lagi beberapa folder yang bakalan kita kerjakan. Yaitu satu, pertama kali itu gue pingin, karena kita ngomongin object oriented programming, gue pingin ngomongin yang namanya interface. Jadi ada interface di situ. Terus ada kalau misalnya lu udah bikin interface, nanti lu akan ngekongkritin si interface-nya. Jadi ada konkret interface konkret atau konkret interface ya. Interface konkret aja deh. Interface konkret. Nah, itu satu. Dua, yang ketiga adalah gue mau ngomongin nanti tuh ada abstract ya kan. Nanti lebih jelasnya sih kita bakalan bahas sih. Jadi ada abstract, satu lagi ada abstract konkret. Ya, konkret. Atau konkret ini gue ganti lagi. Gue ribet banget masalah nama ya. Gue gak mau konkret deh, gue mau jelmaan. Jelmaan abstract. Iya loh. Ada jelmaan. Yang ini jelmaan interface. Iya gak? Waduh, serem. Oke, nah kita udah punya abstract interface, jelmaan dan jelmaan-jelmaannya ya di core. Nah, kita sekarang coba gue coba rubah ini dulu deh. Halo manusia. Halo. Kita akan bikin kita akan bahas tentang manusia. Ups. Jadi kalau kita rubah itu, kita run lagi. Ya, kita akan bahas tentang manusia. Nah, nanti terakhir itu kita run di sini ya. Oke. Nah, enaknya manusia itu dia punya tabiat ya nggak sih? Tabiat kan, ada yang manusia sukanya ini, ada tabiat kerjanya bagaimana, tabiat makannya bagaimana, ada yang makan pakai sendok, ada yang makan pakai tangan ya kan. Kalau kerja juga tabiatnya tuh ada yang kerja keras misalnya gitu kan. Nah, itu kita bikinnya di interface. Nanti kalian mungkin bakalan kenapa ada tabiat-tabiat ini ya.
Langsung aja kita bikin misalnya tabiat kerja .dart ya. Nah di tabiat kerja ini kalau di Dart bikin interface itu cuman gini aja nih, tabiat kerja gitu, tabiat kerja ya kan, habis itu begitu ya kan. Nah di sini ada metode kerja. Anyway, gue bakalan ngebahas lebih lengkap ya tentang UML diagram juga abis ini. Tapi gue memutuskan untuk mulai dari implementasinya dulu. Nah ini ada apa nih? Tabiat kerja, the method kerja should have a return type but doesn't. Try adding return type to the method. Nah return type ya, karena ini strong type ya Dart itu, jadi kita mesti, kalau misalnya lu nggak mau balikin apa-apa, lu tinggal bilang void ya. Ada lagi masalah. A function body must be provided. Try adding a function body. Dart missing function body karena ini nih titik koma. Nah baru hilang kan di sini. Terus baru ini dia, kerja must have method body because tabiat kerja is an abstract. Katanya ini karena bukan abstract class, lu mestinya ada method body. Try making tabiat kerja abstract or adding a body to kerja. Gua nggak mau ngasih bodinya, nah jadi gua harus ngasih abstract katanya. Ya udah, ini gua copy, terus gua taruh sini. Ya udah, jadi dia tabiat kerja. Nah nanti tabiat kerja ngapain aja kita bahas di jelmaan dari interface ya kan. Gue mau bahas dua sifat manusia dulu deh, tabiat kerja sama tabiat makan ya kan. Yang paling penting, kalau makan butuh kerja ya kan, duitnya. Kalau kerja butuh makan. Tabiat makan. Oke. Nah tabiat makan, kita bikin lagi kelas namanya tabiat makan. Oh ya tadi apa katanya, jangan lupa kita udah masukin abstrak di sini. Udah gitu gue mau ngasih method yang namanya makan gitu kan. Nah inilah interface-nya gitu loh. Oke, sekarang kita coba ngomongin jelmaannya ya, jelmaan dari si interface ini. Berarti kan ada dua tuh, ada jelmaan dari apa tuh tadi, tabiat kerja ya kan. Kita bikin aja dulu foldernya, jelmaan dari tabiat kerja dan juga jelmaan dari tabiat makan ya kan. Ada dua jelmaan ini. Nah kita coba contohin yang di tabiat kerja dulu, jelmaannya seperti apa ya kan. Jelmaan tabiat kerja. Nah jelmaan tabiat kerja itu ada yang misalnya pekerja keras. Wah gila, siapa tuh yang pekerja keras, ada nggak? Nggak, kayak pekerja keras. Nah di sini nih menariknya, waktu kita menjelmakan interface kita yang tadi ya kan, itu kita harus melakukan beberapa hal ya, beberapa hal. Jadi pertama kita pekerja keras, kita bikin kelasnya dulu. Ini dia keywordnya, implements gitu kan. Nah tadi yang diimplement apa, tabiat kerja. Oke, nah kita selalu terbantu oleh si garis bawah merah ini. Apa ini katanya? Missing concrete implementation of tabiat.kerja. Ya konkret ya, konkret itu jelmaan yang berwujud gitu ya, jelmaan yang berwujud. Jadi kata dia, kok nggak ada lu konkretnya nih tabiat kerja. Try implementing missing method or make the class abstract. Oh kalau nggak, lu nggak mau, lu bikin ini abstrak lagi. Wah ini emang ini banget ya. Coba kita bikin abstrak. Oh iya loh, nggak error. Oke, tapi bukan itu yang kita mau ya. Nah jadi ini bisa kita klik nih ya kan, untuk ngelihat. Berarti ada kerja ini yang harus kita implement tadi katanya. Ya udah kita implement aja. Kita implement kerja. Nah ini bisa macam-macam sebenarnya, cuman kali ini untuk mempersingkat waktu gue cuman mau ngasih komen aja di sini bahwa aku bekerja keras. Wah gila, gokil. Oke, ini kerja apa? Void kerja, annotate overridden ya, whatever itulah, members.
The method kerja should have a return type but doesn't. Try adding return type to the method. Oh iya, ini yang tadi masalahnya udah, itu udah selesai. Nah, kita sekarang suruh annotate overridden karena kan kerja ini kan sebenarnya ada di sini nih, ada di tabiat kerja. Nah, kita mau ngomong lagi di sini. Dia bilang harus ada anotasinya. Anotasinya adalah override ya. Tapi bisa juga lu gini sebenarnya. Kalau tadi kan, ya kan gini kan. Ini biasanya ada si lampu ya, lampu lu klik terus ada add ya. Oke, add. Nah, ya nggak tahu mana yang lebih gampang. Oke, apalagi kerja. Oke, gue mau makan nih, tabiat makan. Makan nih macam-macam nih orang nih. Contoh tabiat makan tuh makan pakai sendok garpu misalnya. Makan pakai sendok garpu. Kelas makan pakai sendok garpu. Nggak ada typo ya. Balik lagi. Tadi kan kita mesti implement ya. Implement dari interface-nya. Jadi kita implement tabiat makan. Nih kan. Oh, ini kenapa nih? Suka gini nih merah-merah. Coba class and mixin can only implement other classes and mixin. Try specifying a class or mixin. Wah, mau dua-duanya kok. Ya udah gue import aja kalau gitu, kalau lo nggak demen. Oh, ini ada lampu ya. Ada lampu guys. Apa yang terjadi guys? Nah, import library. Sok di import. Nah, merah lagi. Missing concrete implementation ya, mirip ya kayak tadi ya. Concrete implementation. Concrete implementation dari mana? Dari ini, makan. Oke, so void makan. Jangan lupa apa? Override. Setelah lu override di makan ini kita print karena dia makannya pakai sendok garpu. Di sini kita bilang aku makan pakai sendok garpu. Wah, gila. Bangsawan sekali. Enggak ya? Udah biasa ya, sedok. Wah, ini keselak kali deh, sendok. Oke, nah so far ya kita tuh udah berhasil mengimplement dari interface ini ya. Jadi kalau kalian tadinya bingung interface itu apa, ya ini dia interface. Ada tabiat kerja, ada tabiat makan. Di dalam tabiat kerja itu ada method, terus jelmaannya itu kita override. Nah, terus ini diimplement, makanya ada ini katanya tadi. Oke, congratulations. Gue mau nambahin lagi nih. Ada yang lain. Makan pakai tangan kan? Ada ya? Orang makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Gue juga makan pakai tangan soalnya. Oke, kita bikin kelas makan pakai tangan. Implement apa? Semuanya tabiat makan. Nah, kenapa lagi ini? Lampu. Oke. Port. Ini apalagi? Missing concrete. Ada yang ingat missing concrete artinya apa? Missing concrete implementation dari tabiat makan ini nih, method makan ini. Kenapa nggak ada katanya? Try implementing apa nih? The missing method. Oke. Let's implement the missing method kalau gitu. Jangan lupa apa? Override. Habis itu apa? Kasih tipe datanya void karena apa? Lu nggak mau ada return. Terus di sini makan. Terus di sini kita bilang aku makan pakai tangan. Ya enggak? Agak gede, biarin aja. Caps lock, kena caps lock kau, ya enggak? Oke. Aku makan pakai tangan. Jadi kita udah punya tabiat makan, kita punya tabiat kerja. Iya kan? Di sini adalah jelmaan. Nah, jelmaan abstrak dan abstrak. Nah, ini apa nih, guys? Abstrak itu kalau ini lebih ke kelas yang nanti mau kita implement. Nah, lu bakalan lebih jelas mungkin setelah yang satu ini, maksudnya yang ini sekarang.
Nah, gue mau bikin apa di sini? Manusia seperti topik kita tadi. Manusia dot dart, ya kan? Gue mau bikin kelas, ya kan? Kelasnya tadi namanya manusia, oleh karena itu kita harus bilang manusia, ya kan? Dah. Nah, manusia ini bisa ngapain aja? Ada dua yang jelas. Satu, dia bisa bekerja, ya, tabiat kerja. Tak biarkan. Satu lagi tabiat makan. Tabiat makan. Kan kenapa sih kalau yang makan ini selalu ada yang merah-merah ini deh? Import library, sok lah. Oke. Nah, gue akan bikin konstruktor tapi konstruktornya abstrak atau konstruktornya nggak ngapa-ngapain. Gini caranya. Tinggal konstruktor itu nama si ini sama si ini sama, itu konstruktor. Kalau nama si ini sama si ini beda, nah si ini berarti method ya, bukan konstruktor. Gitu aja sih. Oke. Terus si manusia ini bisa ngapain? Nah, manusia itu karena dia punya tabiat kerja, sekarang kita bilang bikin metode ya. Ayo kerja. Ya, ayo kerja, ayo kamu kerja, ya kan? Habis itu yang kita lakukan di sini ada tabiat kerja dot kerja. Gitu loh. Oke, kita lanjut. Ayo satu lagi makan. Jadi lapar gak sih? Enggak ya? Oke, tabiat makan. Nah, terus si manusia ini bisa punya yang lain nggak metodenya sendiri gitu ya, tanpa metode dari interface ini? Bisa. Contoh ini, void misalnya bernafas, ya kan? Terus di sini kita print aja, tarik, buang. Nah, itulah bernafas ya. Kalau ditarik doang nggak dibuang-buang, bukan bernafas. Kalau dibuang terus dan tidak ditarik, juga bukan bernafas. Dan semua manusia pasti punya ini, maksudnya bisa bernafas gitu kan. Makanya kita bisa taruh di sini. Nah, ini kenapa kok ayo kerja nggak dibikin aja kayak gini? Kerjaan manusia tuh macam-macam, guys. Ada yang tadi pekerja keras, ada yang malas, ada yang itu A, B, C. Begitu juga cara makannya beda-beda. Makanya yang beda-beda ini kita tarik keluar. Kalau yang sama, kita biarkan stay di kelas manusia ini, gitu. Oke, terus bisa nggak dia bisa nggak dia punya abstract method yang nanti diimplementasinya ya? Kalau kita bikin abstract method harus diimplementasikan ya dia subclass ya. Jadi bisa nggak di sini bikin lagi abstract method kayak ini tadi nih? Mana tadi? Tabiat ini kayak gini. Salah. Ini mah udah jelmaan ya. Ini interface. Kayak gini nih, bikin abstract method lagi bisa nggak? Bisa. Contohnya ya begini. Jadi void misalnya gue mau bikin abstract methodnya, namanya enaknya apa ya? Keperawakan. Keperawakan orang kan beda-beda ya. Tapi yang implement nanti di anaknya. Jadi keperawakan, jangan salah eja ya. Nah, bisa kan? Tapi ada garis merah. Kenapa? Keperawakan must have a method body. Nah, method body itu kayak gini nih guys. Nih, ini method body nih. Ya kan? Ini body nih. Di dalam ini body. Dia bilang nggak ada nih. Because manusia isn't abstract, trying making manusia abstract or adding a body. Nah, karena kita memang implementasi keperawakan itu maunya ada di subclass masing-masing nantinya, kita terpaksa mengikuti saran dia. Ini harus diabstrakkan. Jadi abstrak itu kalau misalnya ada sesuatu yang masih belum jelas kayak hubungan kita, bukan hubungan kita, sorry. Nah, itu harus kasih abstrak, intinya gitu. Contohnya ini tadi. Oke, udah kita kasih abstrak.
apa nih? Kita mau, tadi kan ada interface, jelmaan interface, ada abstrak, ada jelmaan abstrak, ya kan? Nah, coba kita mulai jelmakan ini si abstrak ini. Contoh, manusia itu ya contohnya ya, ada manusia bayi, ya kan? Bayi itu manusia loh guys. Nah, di manusia bayi ini kembali lagi kita akan melakukan apa? Kelas manusia bayi, Bayu, salah ya. Nah, ini baru kita extend karena apa tadi? Subclass kan, turunan. Turunan dari siapa? Dari manusia itu sendiri. Iyalah. Ini kenapa? Ada lampu import, ya wes. Ini lagi kenapa? Missing concrete implementation of manusia keperawakan. Nah, kan sama kan? Berarti di sini mesti apa? Jangan lupa apa? Pertama, override. Aduh. Kena auto text. Apa tadi? Keperawakan ya? Oke, keperawakan. Bodinya apa? Ayo, perawakan. Misalnya manusia bayi itu bodinya imut cilik-cilik gitu kan. Cilik dan imut aku guys. Iya enggak? Keperawakannya cilik dan imut, ya kan? Terus apa lagi yang harus kita implement di sini? Kerjaannya sih kerja. Masih manusia bayi ini kerjanya apa ya? Wah, manusia bayi ini sebenarnya kerjaannya mamam dan bobo sih. Tapi kita belum ada nih kayaknya jelmaan dari mamam dan bobo. Iya, belum ada ya. Adanya pekerja keras. Nggak mungkin dong bayi pekerja keras ya. Kita bikin lagi aja baru di sini. Kalau gitu, jangan takut guys. Mamam dan bobo. Iya kan? Gimana caranya tadi bikin jelmaan interface ini? Kita pakai implement kan ya? Oke, mamam dan bobo. Implement apa? Tabiat kerja. Habis itu apa? Add override. Itu susahnya ya Allah. Apa ini? Di sini void apa sih ini? Kita lagi ngomongin tabiat kerja ya. Tabiat kerja, void kerja, kita kasih body guys, jangan lupa. Terus di sini aku harus kita AQ cukanya mamam Teus bobo. Nah kan bayi banget kan ini. Dah habis itu mamam lagi. Ya gitu aja emang kerjanya tiap hari. Kasihan ya. Oke, jangan lupa kita bikin konstruktornya. Nama konstruktor itu seperti apa? Harus sama dengan nama kelas. Konstruktor dia bisa ngapain aja? Ada dua hal yang bisa dia kerjakan. Apa nih? Salah satunya adalah bisa pakai ini sama ini ya kan? Tabiat kerja. Ini dulu. Tabiat kerja sama dengan tabiat kerjanya apa tadi? Oh ini udah ada nih, mamam dan bobo. Yoi. Wah, tabiat makannya belum nih kayaknya. Kenapa bayi dulu sih jadi contoh? Tabiat makan ada yang pakai sendok garpu, ada yang pakai tangan. Belum ada nih yang disuapin. Harus ada dong berarti. Makan disuapin dart. Iya. Di sini apa? Kelas makan disuapin. Implement apa? Implement tabiat makan. Terus kenapa ini? Dia bilang concrete implementation dari
method makan, override void makan, lalu di sini print kecil mama. Aku makan disuapin soalnya. Aku makan disuapin mama atau papa. Oke. Karena sudah kita bikin, sekarang ada nih berarti tabiat makannya makan disuapin. Yoi. Baiklah, kalau sudah sampai sini berarti kita lihat implementasinya yuk. Mana tadi? Pin manusia.dart. Nah ini kan, coba kita bikin dulu misalnya manusia, ya kan, udah gitu si bayi, ya kan, ya udah gitu kita bikinnya gimana nih, karena tadi ada jelmaan ya. Jelmaan abstrak mana ini deh, manusia bayi. Nah berarti manusia bayi. Kenapa ini merah? Gak bisa manusia bayi, mansusia yang mana ada manusia bayi ini deh. Kenapa lagi merah? Oh, mohon maaf, ada dua. Oke, ya kan? Kita bikin manusia, tapi karena dia bayi, kita bilangnya manusia bayi. Nah, dia bisa ngapain aja si bayi ini? Dia punya perform, ayo makan, ayo kerja, sama ayo makan. Coba ini dulu, coba apa yang terjadi. Taran, aku makan disuapain sih. Siapa yang suapain? Kenapa suapain bukan suapain ya? Tapi coba di mana tadi si suapin itu? Jelmaan apa ya dia? Oh iya, itu jelmaan ini ya. Ini typo cu. Suapin. Kumaha mana teh? Nah, kita coba lagi jalankan ya. Aku makan disuapin mama atau papa. Bagus, ya kan? Bisa apa lagi si bayi ini? Ayo kerja, bisa nggak? Ayo kerja. Coba taran. Aku makan disuapin mama atau papa. Aku cukanya mama tius bobok, bis itu mama lagi. Waduh, bahaya ini. Jelmaan apa ini tadi? Jelmaan kerjanya yang mana ini? Mamam dan bobok. Mamam kok mama. Bahaya nih typonya. Nah jadi gitu guys, lu lihat kan betapa mudahnya kalau kita melakukan suatu revisi gitu ya, atau kita mau menambahkan sesuatu gitu. Nah ini termasuk dalam salah satu desain pattern. Jadi bagaimana caranya kita punya beberapa abstrak interface, udah gitu ada jelmaan-jelmaan mereka gitu ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini ketika nanti implementasinya itu kita nggak perlu pusing-pusing. Contohnya nih ya, kita mau bikin satu lagi. Coba ini kita print di sini. Di sini ada manusia lain, ya kan? Dan si manusia ini taruhlah namanya si Fulan. Ya kan? Dia ini apa si Fulan ini? Apakah dia manusia dewasa nih? Ada kan ya manusia dewasa ya? Oh, belum ada. Ya udah, kita bikin, jangan takut. Manusia dewasa .dart, ya kan?
Nah, kelas manusia dewasa, apalagi yang harus kita lakukan guys? Karena ini jelmaan dari si abstrak, berarti kita extends dari manusia, ya. Apa ini? Oke, import. Ini apa? Missing concrete, keperawakan. Oh iya. Tadi kita belum tes keperawakan si imut-imut bayi nih. Nah, si bayi dot keperawakan. Coba kita tes. Dipakai anyway. Ada error ternyata. Errornya apa? Missing concrete implementation manusia keperawakan. Ini ya. Belum diapa-apain kok ini. Aku komen dulu ya. Aku lupa soalnya tadi mau main-main yang ini nih. Coba. Tuh, cilik dan imut aku guys, ya kan? Tuh, perawakan. Oke, kita lanjut sekarang ke manusia dewasa, si Fulan. Manusia dewasa itu apa sih? Ya, kalian udah dewasa belum? Jadi dia bilang apa tadi? Tadi missing keperawakan. Oke, manusia dewasa itu keperawakannya bagaimana? Override. Void keperawakan perawakan gitu ya. Habis itu yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan badan tinggi jangan badanku bisa dipakai untuk kerja. Keperawakan ya, keperawakan badanku bisa dipakai untuk kerja ya. Oke, manusia dewasa ini bener ya. Nah, udah gitu apalagi? Apa yang harus kita implement di sini? Ayo kerja. Coba lihat sini. Oh iya, jangan lupa. Ini gara-gara ini aku jadi lupa bikin konstruktor. Disalahin. Nah, konstruktor bagaimana cara bikinnya? Harus sama dengan nama kelas. 100 buat kamu. Jadi ada 2, tabiat kerja, ya kan? Nah, tabiat kerjanya itu pekerja keras misalnya, yang which is sudah kita bikin tadi. Pekerja keras, terus selalu satu lagi tabiat makan, sama dengan kalau dia makannya itu pakai tangan misalnya. Jadi makan pakai tangan, nggak mungkin disuapin manusia dewasa ya, manja kali ya. Nah, implementasinya bagaimana? Langsung aja ke sini. Manusia lain, namanya si Fulan, ya kan? Manusia dewasa. Udah ada toh manusia dewasa, jangan ya ada manusia dewasa. Nah, si Fulan ini apa? Tinggal si Fulan ini suruh makan. Ayo makan. Ayo kerja dulu deh, suruh kerja dulu. Coba kita lihat. Taran. Manusia lain. Aku pekerja keras, ya kan? Tuh. Terus suruh ayo kerja lah. Ayo makan. Si Fulan dot ayo makan. Coba kita run. Aku bekerja keras. Aku makan pakai tangan. Waduh, ini bener-bener si Fulan ini. Jadi gitu guys. Jadi sama nih implementasinya, ya manusia sama, tapi dia mempunyai interface yang berbeda nantinya. Nah, akhirnya kita bisa ayo kerja. Kita nggak peduli nih nanti si jelmaan ini ya. Dia kalau makan apa-apa tinggal suruh aja makan. Yang penting kita tahu dia bisa makan, kita bisa suruh dia makan, bisa kerja juga gitu loh. Contoh lain ya. Contoh lain.
manusia lain. Contoh lain misalnya manusia dewasa lagi, manusia sidul misalnya. Wah, sidul nih. Dia sidul ini adalah manusia dewasa, ya kan? Tapi sidul ini kan kita semua tahu ya kerjanya sidul itu apa. Sembayang dan mengaji kerjaannya sidul. Tapi begitu kita tanya di sini, sidul suruh kerja. Coba yang ini kita komen dulu deh. Biar sidul aja yang keluar. Run. Manusia lain ya. Karena lagi kita komen ini aja. Run. Aku pekerja keras. Oh, nggak jelas. Kamu kan sidul, kamu kan kerjaannya apa? Sembayang dan mengaji. Jadi di sini kita tambahin lagi nih jelmaan dari tambahinnya di mana? Tabiat kerja atau interface? Enggak, interface sudah oke. Kita tabiat kerja yang kita tambahin di sini. Nah, di sini mana tuh? Tabiat kerja ini kita tambahin satu lagi. Kerjanya apa? Sembayang dan mengaji. Kerjanya sidul ini. Oke, kita bikin kelas sembayang dan mengaji. Implementnya dari mana? Semuanya. Iya, betul. Tabiat kerja. Kenapa lagi nih? Iya, udah import sono. Ini apa? Missing concrete implementation. Metodenya kerja yang belum kita. Oke, kita override. Terus void tabiat tabiat kerja, ya kan? Di sini kita print. Aku sidul, spesifik. Kerjanya ya sembayang dan mengaji, gitu kan? Gitu. Apa ini? Override. Aduh, kenapa sih? Udah, override. Nah, mungkin aja dulu sidul kerjanya pekerja keras sebelum dia kerjaannya sembayang dan mengaji. Jadi nggak apa-apa. Aku mau nunjukin dia itu bisa kita rubah on the fly, guys. Jadi on runtime pun bisa berubah. Tapi syaratnya satu. Di sini harus di sini atau di mana ya? Kok di sini ada perawakan manusia? Oh, di manusianya. Nah, di sini, guys. Di sini harus kita bikinin set tabiat kerja gini. Terus di sini ini nggak pakai enkapsulasi ya, jadi ya masih gini ya. Nggak usah dipikirin dulu enkapsulasi itu apa, tapi set tabiat kerja. Terus yang bisa kita rubah kan tabiat kerja, ya kan? TK singkatannya aja. Yang kita rubah di sini adalah tabiat kerja sama dengan TK. Nah, ini kita bisa rubah nih si tabiat kerja ini. Nyok, kita coba. Manusia mana tadi? Nah, sidul ayo kerja. Terus kita print di sini. Sidul ganti kerjaan. Titik. Ya kan? Terus berarti sidul dot set tabiat kerja, ya kan? Tabiat kerjanya apa tadi? Sembayang dan mengaji, ya kan? Terus suruh kerja lagi sidulnya. Ya, Pak, kita tes.
Ya, aku bekerja keras, terus tiba-tiba Sidul ganti kerjaan, ya kan, set tabiat kerjanya sembahyang dan mengaji. Aku Sidul kerjanya ya sembahyang dan mengaji, gitu guys. Capek juga nih. Nah, jadi itulah implementasinya. Sehingga kalau misalnya lu ada apa ya, ada ketentuan baru gitu atau bisnis lu bertransformasi gitu ya, ya lu tinggal bikin jelmaan-jelmaannya aja gitu, interface-nya nggak berubah. Nah, jelmaan-jelmaan inilah yang lu akan bikin, terus lu bisa ganti gitu ya on the fly. Misalnya dulu dia kerjanya ini pekerja keras, terus karena ganti gitu ya dia implementasinya jadi yang ini gitu loh. Jadi bener-bener fleksibel gitu. Ini bagusnya untuk future ya, di kedepannya kalau misalnya lo mau ngembangin logik bisnis lo atau apa. Taruhlah contoh ya, contoh lo mau bikin aplikasi ngitung tax gitu, ngitung pajak, dan pajaknya ada di negara-negara lain gitu kan, nggak hanya di Indonesia misalnya. Nah, di sini lu bisa bilang hitung tax gitu kan, terus karena lu ganti negara, tinggal bilang lu lagi di negara mana, hitungan taxnya nanti applicable semua. Jadi kira-kira itu sih ke depannya. Jangan lupa ya, cek di komen kita di deskripsi ada lowongan kerja, terus buat magang. Terus kalau misalnya ada contoh-contoh lain yang pingin lo diskusiin, tinggal kirim pesan aja guys. Sampai di sini dulu penjelasan tentang OP, class, inheritance, ya kan. Implementasinya seperti apa. Berikutnya gue akan ngomongin lebih dalam lagi di UML, encapsulation ya. Encapsulation tadi gue udah sempat mention. Sebenarnya encapsulation itu yang gue mention lebih ke ini nih. Nanti ini mustinya bagusnya private gitu loh guys. Jadi ada underscore kayak gini, habis itu ada get setnya ya. So stay tune guys. Oh iya, ini bisa lo download di GitHub ya. Oke, thank you.